Seorang santri di Ponpes Al-Ikhlas Kuningan, Jawa Barat tewas dianiaya 3 seniornya. Penganiayaan tersebut berawal dari perselisihan antara korban dan para pelaku. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Laporan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, menghidupkan mesin usai isi BBM, sebuah motor terbakar di SPBU Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api sulit dipadamkan karena motor dalam keadaan penuh BBM. Kobaran api membakar motor di SPBU Jalan Wana Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api yang membesar membuat sejumlah petugas kesulitan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran terjadi usai motor yang dikendarai seorang pria mengisi penuh BBM. Saat motor akan dihidupkan, tiba-tiba api muncul dari bagian bawah tangki BBM hingga membesar. Beruntung pengendara sepeda motor berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari motornya. Awalnya dia isi bensin 240 ya kan. Itu udah kelar tuh, terus saya lanjut isi yang belakangnya. Dia udah maju di depan tuh. Terus saya nggak tahu kejadiannya gimana, tiba-tiba dia teriak langsung ganti motor, langsung keluar api. Itu saya nggak tahu lagi teriak. Saya mah habis itu lanjut ngisi motor yang belakang. Oh, berarti sehabis dia ngisi bensin baru terbakarnya. Polisi mencari pengendara sepeda motor yang melarikan diri untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. 2 pengedar narkoba di Permata, Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat diringkus polisi. Selain 2 pengedar, polisi juga mengamankan ratusan gram sabu dan uang tunai puluhan juta rupiah. Dir Narkotika Polda Metro Jaya kembali menggerebek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 pengedar sabu diringkus termasuk seorang perempuan. Penggerebekan bermula dari penangkapan seorang pengedar berinisial MT. Hasil pengembangan, polisi menangkap perempuan berinisial YP. YP merupakan salah satu bandar narkoba yang sudah beraksi selama 3 bulan. Selain kedua pengedar, polisi juga mengamankan 140 gram sabu serta uang tunai 30 juta rupiah. Bandar dan kurir, ya. Dalam operasi Nila, di mana sekarang kita berhasil mengungkap 140 gram sabu yang awal mulanya ditangkap saudara MT dengan BB paket 100.000. Setelah itu dikembangkan kepada saudara YP dengan BB 140 gram. Dengan hasil penjualan 30 juta yang akan disetor ke bandar. Ya, jadi ini operasi Nila yang dilakukan di Kampung Ambon. Kita akan bersihkan Kampung Ambon dari narkoba. Ya, itu aja. Makasih. Dari pengakuan tersangka ini, jualan sabu ini sudah berapa lama, Pak? Sudah 3 bulan. Polisi masih memburu bandar atau pemasok sabu yang diduga berafiliasi dengan jaringan internasional. Sementara pelaku diperiksa di Mapolda Metro Jaya dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Polisi kembali meminta masyarakat untuk proaktif melapor atau menghubungi kantor polisi jika melihat atau mengendus potensi tindak kejahatan termasuk narkotika di lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pelaku pelecehan seksual terhadap 2 siswi sekolah dasar di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akhirnya diamankan polisi. Pelaku yang masih di bawah umur melampiaskan syahwatnya karena sering menonton video porno. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria membuntuti siswi sekolah dasar di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tiba di gang yang sepi, sang predator anak tersebut melecehkan korban. Korban berteriak minta tolong. Pelaku pun langsung kabur. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku yang masih berusia 15 tahun. Remaja berinisial D tersebut tinggal tak jauh dari lokasi kejadian.
Dari pemeriksaan terungkap, pelaku melampiaskan syahwat akibat sering menonton video porno. Motif yang kami dapatkan ini menjadi perhatian kita semua dan edukasi bagi masyarakat dan orang tua agar lebih berhati-hati karena sebelum melakukan tindakan tersebut yang bersangkutan menonton video porno. Sehingga ada dorongan yang bersangkutan untuk mencoba mengetahui ataupun melakukan hal tersebut. Karena pelaku dan korban masih di bawah umur, penanganan kasus akan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Penyidik juga menggandeng Balai Permasyarakatan untuk melakukan asesmen terhadap pelaku. Sementara korban akan diberikan pendampingan untuk memulihkan trauma pasca pelecehan. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti melaporkan. Bareskrim Polri memusnahkan 269 kg sabu yang disita dari 7 tersangka kasus narkoba. Dari 4 kasus yang terungkap, 2 kasus diantaranya merupakan hasil kolaborasi Polri dan Bea Cukai. Pemusnahan dilakukan di gedung Bareskrim Polri hari Selasa. Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Siregar mengatakan pemusnahan barang bukti sabu tersebut sesuai izin yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri setempat. 269 kg sabu diamankan dari 7 tersangka dalam 4 kasus mulai 14 September 2022 lalu. Umumnya 1 gram sabu dikonsumsi 4 orang per hari. Artinya pemusnahan 269 kg sabu sama dengan menyelamatkan lebih dari 1 juta jiwa. Sementara itu DPR RI berharap Polda dan Polres di seluruh daerah harus memiliki gudang penyimpanan barang bukti dengan kualitas prima seperti gudang di Mabes Polri. Seorang wanita di Konawe, Sulawesi Tenggara dibunuh calon suaminya. Pelaku menuding calon istrinya mempunyai pria idaman lain. Bertempat di rumah kepala desa Diolo, Konawe, Sulawesi Tenggara, 2 pihak yang berseteru, Salman Patola dan kekasihnya Esy, dimediasi. Salman Patola menuding calon istrinya mempunyai pria idaman lain. Saat mengajak korban berbicara di dapur rumah kepala desa, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan tersebut, korban tewas di lokasi. Usai membunuh calon istrinya, pelaku kabur namun tertangkap petugas kepolisian sektor Bondoala. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk visum. Yang mana pelaku dan korban ini awalnya mau menyelesaikan permasalahan pribadi yang dimediasi oleh Kepala Desa Diolo di rumah pribadi Pak Desa Diolo. Namun dalam perjalanan penyelesaian mediasi ini mungkin tidak ada kesepakatan sehingga tiba-tiba pelaku mengajak korban ke dapur. Hasil visum, korban tewas setelah kehabisan banyak darah akibat luka di kepala, leher, dan tangan. Terdapat beberapa luka di bagian kepala, leher, dan telah dilakukan visum luar oleh dokter rumah sakit dan tim dokpol Rumah Sakit Bayangkara, dan hasilnya adalah korban meninggal akibat pendarahan aktif pada leher. Jenazah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan di kampung halamannya di Anggata, Kabupaten Konawe Selatan. Mau dimediasi, bagaimana caranya, mau dinikahkan begitu. Tetapi ini laki-laki mungkin dia cemburu buta karena ada katanya laki-laki lain lagi yang suka sama ini punya saudara. Begitu. Akhirnya si pelaku ini dengan brutalnya dia mau karena cemburu butanya ini. Keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febiriono Tameng melaporkan. Pemirsa, kekerasan di pondok pesantren kembali terjadi. Seorang santri di Ponpes Al-Ikhlas Kuningan, Jawa Barat tewas dianiaya 3 seniornya. Penganiayaan tersebut berawal dari perselisihan antara korban dan para pelaku.
suasana duka menyelimuti kediaman DN 15 tahun, seorang santri di pondok pesantren di Kuningan, Jawa Barat. Remaja tersebut kehilangan nyawanya diduga akibat dianiaya seniornya. Jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Polri Bayangkara Losarang, Indramayu. Keluarga korban menyesalkan tindak kekerasan yang menimpa korban. Mereka tak menyangka korban harus kehilangan nyawanya karena sang senior. Katanya terjadi pengeroyokan, bahwa saya salah paham. Istilahnya ya terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pihak pondok pesantren membenarkan dugaan kasus kekerasan terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam, diawali perselisihan antara korban bersama 5 rekannya dan 3 seniornya. Mendapatkan laporan penganiayaan usai kejadian, pengurus Ponpes segera membawa korban ke rumah sakit. Namun akibat cedera dari kekerasan yang dialaminya, nyawa korban tak dapat diselamatkan. 3 terduga pelaku kekerasan telah dikeluarkan dari Ponpes. Kasus tersebut diserahkan Ponpes ke pihak kepolisian Resor Kuningan. DPN dengan bersama teman-temannya yang bercanda dengan satu orang, lalu satu orang itu tidak terima lalu melaporkan kepada kakak senior. Dan kakak senior itu menindak 6 anak yang tadi diduga mengeroyok satu orang. 6 orang ini ditindak oleh 3 orang kakak senior, yang mana kakak senior ini menindak 6 anak ini atas inisiatif sendiri. Saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan dari saksi-saksi yang ada. Jadi sehingga kita tidak menduga-duga apa yang terjadi, supaya pasti dan clear bagaimana dari awalnya hingga adanya korban. 3 terduga pelaku kini diamankan di Mapolres Kuningan. Maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan sudah seharusnya mendapat perhatian dan tindakan serius dari pihak berwajib. Sekolah sepatutnya menjadi lingkungan yang aman dan suportif bagi para siswanya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Diduga depresi, seorang pegawai negeri sipil di Subang, Jawa Barat tak kunjung memakamkan jasad ibunya yang sudah hampir sepekan meninggal. Keberadaan mayat sang ibu diketahui oleh warga yang mencium bau tidak sedap dari rumah pelaku. Warga Blok Karta daerah Subang, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan mayat seorang wanita lansia. Korban Nurul, 72 tahun, diduga telah meninggal sejak 5 hari yang lalu. Sang anak seorang ASN hanya mendiamkan jasad ibunya dan tak kunjung dimakamkan. Diduga sang anak menderita depresi berat selama 2 tahun terakhir dan sudah tidak pernah menjalankan tugasnya selama 2 tahun. Menerima laporan warga, Kapolsek Subang Kota bersama personilnya mendatangi lokasi. Dokter dari Puskesmas Sukarhayu untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Nah, hasil keterangan dari 3 dokter, korban meninggal tidak ada tanda-tanda kekerasan dan diketahui korban sakit stroke menahun selama 2 tahun. Setelah divisum, jasad korban segera dimakamkan. Sedangkan sang anak akan diperiksa kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat untuk memastikan akses jalan yang tertutup longsor segera dibuka. Sementara tim SAR masih mencari korban hilang akibat tertimbun material longsor. Jenazah seorang wanita hamil ditemukan petugas tim SAR gabungan dari salah satu lokasi terdampak parah akibat gempa. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi dan korban bencana gempa di Desa Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Di desa ini, jalan utama tertutup akibat lereng perbukitan longsor sehingga memutus akses ke sejumlah desa lain. Sejumlah bangunan rumah juga rusak akibat gempa berkekuatan 5,6 skala Richter. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi gempa melalui jalur darat untuk memastikan kondisi jalan agar segera bisa dibuka kembali yang tertutup longsoran tanah.
Data terakhir kerusakan rumah akibat gempa, 59 rumah mengalami rusak berat, 33 rusak sedang, sementara 3.000 lebih rumah mengalami rusak ringan. Evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Dan yang ketiga, untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Desa Cugenang yang ditinjau Presiden Joko Widodo salah satu lokasi terdampak parah akibat gempa Cianjur. Tebing setinggi kurang lebih 50 meter ambrol dan material tanah menutup seluruh badan jalan sehingga arus lalu lintas dan akses utama dari arah Cianjur menuju Bandung ditutup. Tim SAR gabungan membuka akses jalan Cugenang Sulerih Benjot Cianjur tak jauh dari lokasi Presiden Joko Widodo meninjau dampak gempa. 5 alat berat dikerahkan untuk membersihkan material tanah longsor dari lereng perbukitan Sulerih. Sejumlah bangunan rumah terkubur longsoran tanah. Saat dilakukan pembersihan jalan, tim SAR menemukan mayat wanita hamil. Penemuan mayat wanita ini setelah sebelumnya tim SAR menemukan mayat seorang pria terkubur badan jalan yang longsor. Korban menurut warga sekitar sedang hamil 9 bulan. Jenazah yang ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur. Hingga kini data jumlah korban meninggal mencapai 268 orang, sementara korban luka 326 yang dirawat di sejumlah rumah sakit. 58.362 jiwa korban gempa mengungsi di sejumlah posko baik di Cianjur maupun Sukabumi. Pemerintah daerah menyediakan tenda pengungsian dan beberapa tempat aman sebagai tempat mengungsi. Warga yang mengungsi, lansia, anak-anak, hingga warga yang masih produktif. Warga memilih mengungsi selain trauma akibat gempa juga sebagian besar rumahnya rusak. Barang-barang di dalam aja gitu. Rusak apanya, Bu? Kan? Rusak apanya? Oh, itu temboknya jeblok gitu, jadi bukan cetak, jadi itu plesterannya. Gitu. Kalau rumah Ibu di sini sama siapa aja, Bu? Sama ibu. Sama ibu. Sama anak barusan. Takut ada itu lagi gitu, susulan. Gempa susulan. Jadi ya lebih baik ke sini aja. Kan di sini ada ade lagi yang jadi Pol PP. Dampak gempa membuat sejumlah rumah di desa Gasol mengalami rusak berat. Bahkan sejumlah bangunan hancur. Saat gempa terjadi, sebagian warga sedang beraktivitas sehingga tak sempat menyelamatkan barang berharga, bahkan keselamatan diri maupun keluarga. Ibu rumahnya yang mana? Yang di sana, di belakang, hancur semuanya rumahnya. Hancur. Ya, anak ibu lagi kerja di bangunan tuh. Waktu itu kejadiannya ibu lagi di mana dan lagi apa? Sembahyang di rumah, ini ketiban ini, ketimbun ini juga nggak bisa keluar. Hingga kini gempa susulan masih terjadi meski dengan getaran yang semakin melemah, namun masih membuat warga panik dan trauma. Tim Liputan melaporkan. Seorang istri histeris menangisi kematian sang suami akibat tertabrak motor lain saat melawan arus lalu lintas. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap.